Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 12 yang hebat. Sudahkah kalian belajar hari ini? Ya, jangan lupa untuk belajar ya. Gunakan setiap waktu untuk membaca. Sebab ujian semakin dekat. Nah, mari kita belajar bersama Bu Guru. Kali ini pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 bab 5 dengan tema mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Kita akan belajar menemukan fakta dan fiksi, opini dan asumsi, serta nilai atau makna filosofi dalam teks narasi dan informasi. Ada pada buku Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12. Semoga bermanfaat ya. Sukses selalu, selamat mengikuti. Dan pembelajaran pada bab 5 ini adalah mengidentifikasi antara fakta dan fiksi, opini dan asumsi dalam teks naratif dan informasional terkait tema yang baru, abstrak, dan kompleks. Yang kedua, memahami lebih lanjut fakta dan fiksi, opini serta asumsi di dalam teks narasi dan informasi. Naratif adalah teks yang mengandung kisah di dalamnya. Teks naratif secara umum terdapat pada karya fiksi seperti cerita pendek dan novel. Namun, teks naratif juga dapat berupa karya non-fiksi seperti memoir, biografi, autobiografi, atau karangan khas. Fakta dan fiksi dalam teks naratif. Di dalam sebuah teks cerita dapat terkandung unsur fakta, fiksi atau khayalan, opini, dan asumsi. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Fiksi adalah sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau sekedar khayalan. Namun, bukan berarti dalam teks naratif khususnya prosa tidak mengandung unsur fakta. Beberapa cerita justru diangkat dari fakta peristiwa, baik yang dialami sendiri oleh pengarang maupun dialami oleh orang lain. Ini dan asumsi dalam teks sastra. Opini adalah pendapat atau pemikiran seseorang terhadap suatu permasalahan. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Dalam teks narasi sangat memungkinkan muncul kedua unsur tersebut. Umumnya, opini dan asumsi itu muncul sebagai respon atau tanggapan terhadap teks narasi yang dibaca. Mari kita baca cerpen karya Ahda Imron yang berjudul Rendang Buatan Ibu. Dedak rendang itu dijumputnya dengan 3 ujung jari, dibenamkannya ke dalam nasi. Lalu pelan dan hati-hati 2 jari itu mengoyak serat daging sambil menekannya agar tidak menggelincir, menaruhnya bersama dedak rendang tadi. Daging dan dedak rendang terbenam dalam suapan nasi hangat, masuk pelan ke dalam mulutnya. Ia makan begitu nikmat, seolah baru pertama merasakan rendang Padang. Ia makan tak ubahnya anak bujang di hadapan keluarga calon istrinya. Rendang dan sambal cabai hijau. Itu selalu yang dimintanya tanpa rebus daun singkong, kuah gulai atau ulam irisan mentimun. Ia tak pernah tertarik pada dendeng balado, gulai usus, kikil, cincang, paru, atau gulai kepala kakap. Tampaknya ia memang datang ke kedai nasi kami hanya untuk makan dengan rendang. Lelaki itu sangat pendiam. Kukira umurnya lebih muda barang 5 atau 7 tahun dari suamiku. Rendangnya enak sekali, seperti buatan ibu saya. Sambil menyodorkan uang, ia selalu berkata begitu. Caranya mengucapkan seolah sebelumnya kata-kata itu tak pernah diucapkannya setiap kali singgah makan di kedai nasi kami. Selain perkataan itu, tak ada lagi yang dikatakannya. Ketika beberapa kali aku atau suamiku bertanya, ibunya orang Padang juga?
Padangnya di mana? Ia hanya sedikit tersenyum sambil berjalan keluar. Lanjutkan membacanya, ada pada bukumu Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12 halaman 153 sampai 154. Oke? Kita menuju kegiatan Ayo Berlatih. Ada 6 soal di situ. Bisa kamu buka di dalam bukumu ya. Nomor 1, sebutkan tokoh utama dari cerpen Rendang Buatan Ibu dan tokoh lain yang berperan menghidupkan cerita. Ya, ini adalah kegiatan Ayo Berlatih setelah membaca teks berjudul Rendang Buatan Ibu. Ini mungkin alternatif jawabannya. Kamu bisa menjawab sendiri dengan kalimatmu ya. Nomor 1, sebutkan tokoh utama dari cerpen Rendang Buatan Ibu dan tokoh lain yang berperan menghidupkan cerita. Alternatif jawabannya, tokoh utama cerpen Rendang Buatan Ibu adalah tokoh suami istri, pemilik rumah makan Padang, dan Nina, istri Sal. Sedangkan tokoh lain yang berperan menghidupkan cerita adalah Sal S. Nomor 2, mengapa tokoh utama dalam cerita memiliki kebiasaan membersihkan kamar mandi? Alternatif jawabannya, keharusan tokoh utama membersihkan kamar mandi awalnya sebagai hukuman atas kenakalannya, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan karena ingin menikmati teh manis buatan ibu dan pelukannya yang hangat. 3. Cerpen Rendang Buatan Ibu termasuk unik karena menggunakan sudut pandang orang pertama, tetapi ada 2 pencerita. Sebutkanlah siapa 2 pencerita tersebut. Alternatif jawabannya mungkin cerpen tersebut memiliki 2 pencerita. Pencerita pertama adalah istri pemilik kedai nasi Padang. Kedai nasi Padang itu sering dikunjungi tokoh yang diceritakan. Sementara itu, pencerita kedua adalah tokoh Nina, istri dari Sal. Meskipun tidak secara langsung diceritakan, tokoh yang sering datang ke kedai nasi Padang dan menikmati masakan rendangnya adalah tokoh Sal. Nomor 4, apa yang kalian ketahui tentang rendang? Cocokkanlah gambaran rendang sebagai makanan seperti yang disampaikan penulis cerpen. Alternatif jawabannya, rendang merupakan masakan daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Rendang yang biasa dikonsumsi sama dengan deskripsi rendang yang ada dalam cerita. Nomor 5, konflik apa yang dihadapi tokoh di dalam cerpen Rendang Buatan Ibu? Alternatif jawabannya, konflik yang dialami tokoh utama Sal adalah rasa kehilangan yang mendalam setelah ibunda yang dicintainya telah tiada. Salah satu simbol rasa kehilangannya adalah tidak ada lagi masakan rendang selezat buatan ibunya. Ketika ada rumah makan Padang yang masakan rendangnya hampir selezat buatan ibunya, tokoh selalu datang untuk makan di sana. 6. Apa pesan moral dari cerpen Rendang Buatan Ibu? Pesan moral cerita tersebut adalah kita harus menghormati ibu lebih dari segalanya. Selain itu, kita juga harus mempertahankan warisan budaya setulus kita menghormati sosok ibu. Nah, sekarang kalian baca artikel non-fiksi yang berjudul Menjejaki Sejarah Kuliner Nusantara pada bukumu Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12 halaman 160. Unsur fakta, asumsi, dan opini dalam artikel Menjejaki Sejarah Kuliner Nusantara. Fakta adalah hal
keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fiksi, rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Berikut alternatif jawabannya ya. Unsur teks fakta. Ada beberapa fakta yang terdapat pada artikel menjejaki sejarah kuliner Nusantara. 1. Seperti yang terjadi dalam World Expo Milan 2015, saat itu Malaysia menyuguhkan rendang dan sate di pavilionnya. 2. Peluncuran buku terbarunya Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia di Kedai Cikini, Jakarta, Sabtu 17 Desember 2016. 3. Fadli adalah sejarawan Universitas Padjadjaran yang fokus pada studi sejarah kuliner Indonesia. 4. Hal-hal penting yang dibahas dalam buku ini diantaranya akar pembentukan makanan di Indonesia sejak masa kuno hingga masa Presiden Soekarno, pengaruh global yang memperkaya khasanah kuliner Nusantara, perkembangan ilmu makanan dan gastronomi, hingga penyusunan buku masakan Indonesia. Selanjutnya, asumsi yang terdapat pada artikel. 1. Hubungan Indonesia dan Malaysia beberapa kali sempat menghangat lantaran klaim masyarakat Malaysia terhadap beberapa produk budaya Indonesia. Salah satu produk budaya yang sempat diakui khas Malaysia adalah rendang. 2. Fenomena wisata kuliner dan industri makanan di Indonesia berkembang begitu menggairahkan beberapa tahun terakhir. 3. Itulah salah satu misi Fadli menerbitkan Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia. 4. Karena bobot isinya, Andreas mengapresiasi terbitnya buku ini sebagai karya penting untuk menguak sejarah kuliner Indonesia. Asumsi ya. Selanjutnya opini, pendapat pribadi ya. 1. Klaim-klaim kuliner itu sebenarnya menggelikan, bukan menggelisahkan, karena makanan adalah produk budaya yang mudah diadopsi, dimodifikasi, dan diduplikasi oleh siapapun, ujar Fadli Rahman. 2. Menurutnya, sikap reaktif terhadap klaim kuliner seperti itu menunjukkan masih minimnya tingkat literasi masyarakat kita terhadap budayanya sendiri. Ditambah lagi studi terhadap budaya kuliner, terutama terkait sejarahnya, juga setali 3 uang. 3. Saya yang relatif lebih dulu menulis soal-soal kuliner ini merasa kesepian, seakan-akan kok tidak ada yang mau menulis soal kuliner Indonesia, ujar Andreas. Opini yang keempat yang ada pada artikel itu, tapi sebenarnya langka itu bukan berarti tidak ada sumber sejarah kita. Teks serat misalnya memang implisit sifatnya, tetapi sebenarnya serat itu lebih kaya nuansa. Karena selain peristiwa, ia juga merekam suasana itu yang tidak ditemukan dalam sumber barat, imbuhnya. Yang kelima, Fadli sejak lama menyadari itu. Kita butuh stok informasi yang bisa menunjukkan kaitan historis dan budaya soal makanan, karena sebenarnya ada yang namanya sharing cuisine, berbagi cita rasa lewat interaksi budaya, tambahnya. Kira buku ini pantas disebut babon dalam studi sejarah kuliner, bisa menjadi pengantar bagi penulis-penulis muda, ujarnya. Yang ketujuh, serta dapat menyadarkan berbagai pihak termasuk elemen pemerintah selaku pengambil kebijakan agar lebih memantapkan strateginya dalam memberdayakan potensi pangan nasional demi memajukan citra kuliner dalam lingkup global, ungkap Fadli. Atau makna filosofis. Menurut Moya Davis, filosofi adalah ungkapan seseorang mengenai sikap, nilai, dan kepercayaan, walaupun pada waktu yang lain ungkapan tersebut menjadi ideologi kelompok atau kepercayaan kelompok. Nah, pengertian filosofi menurut
Persson dan Vaughan adalah pendekatan berpikir tentang kenyataan meliputi tradisi, agama, marxisme, eksistensialisme, dan fenomena yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Berdasarkan KBBI, pengertian filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumnya. Dalam filosofi, kita akan mempelajari hakikat segala sesuatu dengan logika, akal, dan rasa. Arti filosofi bisa berupa teori yang mendasari alam pikiran atau sesuatu kegiatan. Dalam filosofi, kita akan mempelajari hal-hal yang mendasari segala sesuatu, mencoba mencari jawaban dari pertanyaan mengapa atas segala sesuatu. Informasi tentang makna filosofis dapat diperoleh melalui informasi primer, sekunder, dan tersier. Berikut penjelasannya dalam tabel ya. Informasi primer adalah informasi yang berasal dari sumber pertama seperti penemu, pelaku sejarah, peneliti, dan pengarang. Jenis informasi ini diterbitkan atau dipublikasikan kali pertama yang merupakan karya orisinal asli ya. Di dunia ilmiah, informasi primer dikategorikan berasal dari artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, monografi, dan makalah. Informasi sekunder, informasi yang berasal dari sumber kedua dengan beberapanya merujuk pada sumber pertama. Informasi ini merupakan sebuah informasi baru yang didukung oleh informasi dari sumber primer. Informasi primer, contohnya buku ilmiah populer, buku umum, dan artikel di dalam media massa atau media sosial ya. Informasi tersier adalah informasi yang berasal dari sumber ketiga dengan beberapanya merujuk pada sumber pertama dan sumber kedua. Informasi ini merupakan kumpulan dari informasi primer dan informasi sekunder disajikan dalam bentuk rujukan informasi tersier. Contohnya ensiklopedia, kamus, atlas, katalog, dan direktori. Tulislah kembali filosofi rendang dengan kata-kata kalian sendiri berdasarkan informasi visual dan teks yang telah kalian baca. Ada 4 bagian. Daging. Filosofi daging melambangkan sosok niniak mama atau ketua adat. Karambia atau kelapa, filosofi dari karambia atau kelapa menggambarkan kelompok cendekiawan di Minangkabau. Kode atau cabai melambangkan kaum alim ulama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Pasak atau bumbu melambangkan keberagaman masyarakat Minangkabau. Artikel sejarah rendang dan filosofi maknanya bagi masyarakat Minangkabau dapat digolongkan sebagai informasi sekunder. Sebutkanlah sumber tertulis yang digunakan di dalam artikel tersebut. Alternatif jawabannya, sumber tertulis dalam artikel sejarah rendang dan filosofi maknanya bagi masyarakat Minangkabau antara lain artikel rendang The Treasures of Minangkabau karya Mutia Nurmufid dan kawan-kawan yang terhimpun dalam Journal of Ethnic Foods yang terbit pada bulan Desember 2017. Kemudian ada buku rendang Traveler menyingkap bertuahnya rendang Minang karya Reno Andam Suri terbitan tahun 2012. Buku The History of Sumatra 1811 karya
William Marsden ya. Kemudian ada buku Randang Bundo terbitan tahun 2019 karya Winda Dwi Amalia. Ya, bacalah 2 informasi tentang kopi berikut ini. Yang satu, berada pada halaman 165 ada infografis itu ya, disertai dengan diagramnya. Kemudian yang berbentuk artikel pada halaman 166. Kamu buka bukumu ya. Setelah kalian membaca 2 informasi tentang kopi, jawablah pertanyaan berikut. Nomor A, bandingkan 2 materi informasi tersebut. Adakah persamaan atau perbedaan data di antara keduanya? Alternatif jawabannya, terdapat persamaan dan perbedaan antara infografis dan teks informasi. Persamaannya, isi informasi yang dimulai dari sejarah kopi beserta data yang disajikan, namun informasi yang disajikan lebih lengkap dalam infografis. Perbedaannya, perbedaan yang lebih mencolok adalah pada penyajiannya. Informasi dalam bentuk infografis lebih menarik dan mudah untuk dipahami dibandingkan dengan informasi dalam bentuk tulisan atau uraian. Pertanyaan nomor B, data manakah yang menurut kalian lebih akurat? Data di dalam infografis atau di dalam artikel? Alternatif jawabannya, data yang lebih lengkap dan akurat tentu saja yang ada dalam infografis. Selain itu juga mudah dipahami dan menarik ya. Pertanyaan nomor C, ceklah akurasi data visual di dalam infografik gambar 5.3 terkait produsen kopi dunia pada tahun 2014. Sertakanlah sumber informasi yang kalian telusuri. Ya, pada infografis tersebut diperoleh informasi bahwa ada 4 negara produsen kopi terbesar dunia, yakni Brasil 2,72 juta ton, Vietnam 1,65 juta ton, Kolombia 750.000 ton, dan Indonesia 655.000 ton. Kalau kita cari data dari sumber lain sesuai dengan periodenya akan diperoleh data yang sama atau malah berbeda. Misalnya pada data tahun 2017-2018 urutan produsen kopi terbesar dunia masih sama, tetapi jumlah produksinya yang berbeda.